Shalom, Midweek Worship Community dimanapun Anda berada. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara program Midweek Worship Community dan pasti akan memberkati kita semua. Let's worship Him. Yesus, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh kembali memberkati
lewat Midweek Worship Community. Biar Tuhan Yesus kami boleh senantiasa diberikan hati yang baru, roh yang baru, untuk kami senantiasa memuji dan menyembah nama Tuhan, memberikan spirit yang baru Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus pelayanan Midweek Worship Community ini pasti memberkati banyak orang, membangun jiwa-jiwa mereka Tuhan, untuk kami boleh semakin bersekutu dengan Tuhan, semakin cinta Tuhan. Kami percaya program ini akan memberkati di setiap bangsa Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami juga akan menerima firman-Mu, Tuhan akan urapi pakai hamba-Mu Tuhan Yesus menjadi saluran berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semuanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Hari ini kita akan mendapatkan berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Kelly. Enjoy his word. Saudaraku, hari ini saya ingin membawa kita semua untuk belajar dari Paulus. Mengapa? Oleh karena kisah kehidupan Paulus memberikan kepada kita satu gambaran tentang bagaimana caranya kita bisa meresponi badai kehidupan dengan benar. Bagaimana caranya kita bisa tetap memandang Tuhan di tengah-tengah badai yang dipenuhi dengan kegelapan dan kekelaman. Saudaraku, di dalam kitab Kisah Para Rasul, saya akan ajak saudara untuk membuka kitab Kisah Para Rasul ya, dari pasal 27 dari ayatnya yang ke-1. Kita sebenarnya akan membaca sampai ayat 44 ya, tapi beberapa ayat saja yang akan saya bacakan buat saudara untuk memberikan gambaran tentang perikop ini. Ya, Kisah Rasul 27 berkata begini. Ayat 1, setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak ke Aristarkus, seseorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Jadi sampai di sini so far masih good, masih mulus perjalanan Paulus. Memang dia ditetapkan untuk pada akhirnya diadili saudara di Roma. Tetapi perjalanan ini sepertinya memang dirancang Tuhan karena ya so far so good. Paulus bertemu dengan orang-orang yang mengasihi dia. Paulus bertemu dengan orang-orang yang melengkapkan keperluan-keperluannya. Paulus boleh mengunjungi sahabat-sahabatnya. So far so good perjalanan Paulus ini saudara. Tetapi ayat 4 tiba-tiba berkata, oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Angin sakal. Tiba-tiba datang angin sakal. Nah saudara, dalam terjemahan bahasa aslinya, kata angin sakal itu diterjemahkan sebagai satu angin yang bergerak berlawanan arah dengan kapal. Bertentangan, opposite, opponent. Jadi bertentangan, berlawanan. Nah, saya mulai berpikir begini loh saudara. Kan tadi ayat 1 berkata setelah diputuskan. Siapa yang memutuskan? Tentu saja gubernur pada masa itu. Siapa yang memutuskan? Tentu saja pemerintahan Romawi untuk menghakimi, untuk akhirnya mengadili Paulus. Tetapi kita percaya bahwa Tuhanlah yang sebenarnya telah memutuskan perjalanan Paulus. Kita percaya bahwa langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Ya, Alkitab pernah berkata, jalan hidup orang benar itu ditetapkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kita percaya sekalipun keputusan itu berasal dari pemerintahan Romawi, tetapi kita tahu bahwa Tuhan ikut terlibat di dalam keputusan tersebut. Untuk akhirnya Paulus berangkat ke Italia untuk diadili. Pertanyaannya adalah, kalau memang ini rencana Tuhan, kalau memang ini keputusan Tuhan buat Paulus, lalu mengapa perjalanannya kok dipersulit? Mengapa dia berhadapan dengan angin sakal dalam perjalanannya? Nah, saudara pernah tidak saudara bertanya-tanya, kalau memang ini jalan yang Tuhan mau saya lewati, kalau memang ini adalah rencana Tuhan buat saya dan keluarga saya, kalau memang ini adalah perjalanan yang Tuhan ingin untuk saya lewati, tapaki, lalu mengapa saya mendapat perlawanan?
Mengapa seakan-akan saya nggak dapat dukungan? Mengapa seakan-akan saya justru mendapati ada oposisi, ada orang-orang yang menentang. Ada orang-orang yang mencoba menghalangi perjalanan ini. Ada orang-orang yang justru mencoba untuk membuat saya gagal. Kalau memang ini tujuan dan rencana Tuhan buat saya, mengapa saya berhadapan dengan pihak oposisi? Ya, angin sakal adalah lambang, simbol dari perlawanan, dari tantangan. Dari satu kekuatan yang mencoba untuk menghalangi perjalanan. Nah, saudaraku, kalau kita baca Mazmur 23, di situ dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, kelihatannya kayaknya mantep ya. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Wih, kayaknya indah lagunya ya saudara ya. Tapi lirik selanjutnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Loh, kok jadi gitu? Jadi dengan kata lain, jalan yang benar yang Tuhan tuntun Daud melewatinya, ternyata lembah kekelaman, saudara. Kok bisa? Ya dengan kata lain kita sebenarnya merasa tahu Tuhan, nggak tahu Tuhan kita. Kita merasa kenal Tuhan, ternyata nggak kenal kita. Kenapa? Karena kita berpikir kalau kita jalan dengan Tuhan, mengikuti Tuhan, mengiring Tuhan, ya semuanya akan seperti tadi. Ia menuntun aku ke padang yang berumput hijau. Tapi ternyata ketika Daud bernyanyi, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Dan jalan itu bisa saja lembah kekelaman. Saudara, apa yang sekarang sedang saudara alami di masa-masa krisis dan pandemik? Apakah perahu saudara sedang tergoncang? Apakah saudara merasa perjalanan saudara untuk mencapai kesuksesan hidup, mencapai kenyamanan hidup, atau mencapai mimpi dan harapan saudara seakan-akan tertunda, terhambat? Ada banyak orang mungkin berpikir, Pak, saya nggak nyangka Pak, tahu gitu saya nggak akan buka cabang Pak. Kalau tahu bakal ada krisis. Pak, kalau tahu bakal ada krisis, saya nggak bakal ngambil mobil, Pak. Kalau tahu bakal ada krisis, Pak, saya nggak bakalan kredit rumah, Pak. Kalau tahu bakalan ada krisis, saya bakalan mungkin save. Nah, ada banyak hal yang membuat kita merasa perjalanan kita tertahan, terhambat. Ada banyak orang, saudara, yang sharing sama saya lewat WhatsApp yang cerita bahwa sepertinya perjalanan mereka terhambat. Tapi kita tahu bahwa Tuhan kita pegang kendali. Tuhan kita memegang kendali. Dalam artian, selama Dia pegang kendali, kita tahu bahwa everything is gonna be alright. Amin, saudara. Coba katakan dulu kepada diri saudara sendiri, atau kalau saudara dengan istri, dengan anak menyaksikan khotbah hari ini, katakan pada mereka, everything is gonna be alright. Semua akan baik-baik saja. Kenapa? Karena ada Tuhan. Dan selama ada Tuhan, dan selama Dia pegang kendali, semua akan baik-baik saja. Saudaraku, sekali waktu Tuhan beri saya sebuah ilustrasi tentang Tuhan pegang kendali. Maksudnya begini loh. Sekali waktu saya lagi ngerjain satu kerjaan di rumah, saudara. Saya lagi fokus tuh ngerjain itu. Lalu tiba-tiba anak saya minta tolong sama saya. Dan saya bilang sama anak saya begini, nanti dulu. Daddy lagi ngerjain ini nih. Nanti dulu. Anak saya sempat kecewa karena tolongin dulu dong. Tapi saya bilang nanti dulu dia lagi ngerjain ini. Nah, kenapa saudara? Karena saya nggak bisa pegang kendali untuk semua hal. Saya cuma bisa fokus ke satu hal. Jadi karena saya cuma bisa fokus ke satu hal yang saya kerjakan itu, ya itu dulu. Problem, pergumulan, masalah anak saya nanti dulu. Nah, tapi saudara, Allah kita memegang kendali dalam artian begini, di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah krisis yang sepertinya dahsyat luar biasa, di tengah-tengah banyaknya korban jiwa karena COVID-19, di tengah-tengah kegoncangan ekonomi dan politik, Tuhan masih bisa peduli dengan masalah kita yang sepertinya sepele. Sekarang saya mau tanya sama saudara deh, mana kira-kira masalah yang lebih berat?
orang yang sedang terbaring koma di rumah sakit karena COVID-19? Atau saudara yang sedang, Tuhan, tolong Tuhan, saya perlu ya, untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Mana kira-kira yang masalahnya lebih parah? Ya yang parah yang koma Pak, udah mau mati. Saya kan masih hidup. Bener ya? Jadi kadang kita pikir, masa sih Tuhan peduli sama masalah saya? Ada banyak masalah besar di dunia kok. Ada banyak masalah yang lebih berat, yang lebih penting. Ada lebih banyak hal yang lebih penting untuk Tuhan pikirin. Masa Tuhan mikirin saya, masalah saya sepele? Enggak, saudara. Karena Allah pegang kendali, dia bisa handle semua hal dalam waktu yang sama. Saya nggak bisa handle semua hal dalam waktu yang sama. Saya ngerjain itu aja dulu, masalah lain nanti dulu. Tapi Tuhan tidak. Di saat yang sama dia sedang mencoba menghandle ya satu krisis yang sedang terjadi di bangsa. Dia peduli untuk tanya sama saudara, gimana kabar keluarga kamu? Gimana kabar anak kamu? Anak kamu masih bisa sekolah apa enggak? Kamu besok masih punya uang enggak? Kamu masih dapat gaji enggak? Gimana bisnis kamu? Di tengah-tengah dia lagi ngurus masalah peperangan yang dahsyat di Timur Tengah. Dia masih bisa peduli sama kita. Gimana kamu, keadaan kamu sekarang? Itu tandanya Allah pegang kendali. Karena Allah bisa memperhatikan masalah-masalah manusia di saat yang sama. Makanya kita bisa percaya bahwa Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Kenapa? Karena Allah kita memegang kendali. Dia bisa handle beberapa hal. Semua hal bahkan dalam waktu yang sama. Nah saudara, kalau kita baca lagi tadi tentang perjalanan Paulus tadi, dia berhadapan dengan angin sakal. Angin sakal adalah simbol dari satu perlawanan, simbol dari satu tentangan, ya, simbol dari satu oposisi yang mencoba untuk menyerang dia. Tetapi kita percaya bahwa yaitu bagian dari perjalanan Paulus. Dia harus lewati tantangan, dia harus lewati oposisi-oposisi supaya dia bisa memahami bahwa jalan bersama dengan Tuhan itu nggak bisa bergantung kepada prediksi manusia. Jalan dengan Tuhan itu bergantung kepada bagaimana kita mengandalkan Dia hari demi hari, langkah demi langkah. Nah di ayat selanjutnya saudaraku, ayatnya yang ke-7. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju. Dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Saudara, susah payah dan ada banyak waktu yang hilang. Saya ingin bertanya sama saudara hari ini, pernah gak sih kita berpikir udah banyak waktu kita yang hilang? Pernah gak kita berpikir, Tuhan usia saya sekarang misalnya mungkin udah 35, 40, 45, 50. Nah, ada banyak hal yang dengan susah payah kita capai. Ya, ada banyak hal yang dengan susah payah kita perjuangkan. Dan kita merasa ada waktu-waktu kita yang terbuang hilang sia-sia karena saya masih belum mencapai Pak apa yang saya inginkan. Saya masih belum bisa bawa keluarga saya ke titik di mana kami bisa bertahan, di mana kami bisa menikmati kehidupan, di mana kami bisa merasakan berkat Tuhan. Pernah nggak saudara melewati kehidupan yang susah payah? Dan kita terus-menerus terintimidasi oleh karena perkataan-perkataan yang berkata, kalau kamu orang Kristen, kamu anak Tuhan, kamu orang benar, masa hidup kamu susah payah? Masa sih hidup kamu susah? Masa sih? Tetapi lewat kisah Paulus kita belajar bahwa kekristenan seseorang yang sejati nggak pernah ditentukan dari apakah orang itu menjalani hidupnya dengan susah payah, ataukah orang itu menjalani kehidupannya dengan santai, dengan nyaman. Tapi dinilai dari kesetiaan orang itu ketika melewati situasi yang susah. Saudaraku, kalau saudara baca kitab 2 Korintus, itu kitab yang itu sebenarnya khotbah tersendiri, tapi biarlah. 2 Korintus itu kitab di mana
menggambarkan Paulus sebagai hamba Tuhan yang sangat terluka. Karena Korintus adalah sebuah kota yang maju, kota yang salah satu kota metropolitan lah, kota di mana ada pusat-pusat olahraga, pusat entertainment. Nah, orang-orang Korintus itu banyaknya orang-orang pendatang, imigran, ya, tentara-tentara yang udah nggak lagi perang dan ingin membangun kehidupannya. Jadi di kota ini, yang tinggal di kota ini adalah orang-orang yang berusaha berjuang habis-habisan untuk menjadi sukses. Sehingga ada moto di kota Korintus yang berkata, I did it my way. Saya lakukan dengan cara saya. Nah, karena orang-orang Korintus punya mindset seperti itu, ketika mereka bertemu dengan Paulus, mereka kaget. Kok ada hamba Tuhan hidupnya susah gitu. Saudara nanti baca di kitab 2 Korintus. Kok hamba Tuhan hidupnya susah? Kok ada hamba Tuhan kok banyak penderitaan? Kok ini hamba Tuhan kok banyak kesukaran? Kok maksudnya mereka bingung kok bisa? Jadi mereka mulai mempertanyakan, ini hamba Tuhan beneran apa bukan? Mereka mulai mempertanyakan panggilan Paulus, apakah Paulus sungguh-sungguh rasul? Karena katanya kalau pakai bahasa sekarang, ini hamba Tuhan kok miskin gitu ya. Kok susah hidupnya. Jadi Paulus terluka, dia sedih. Nah, dalam kesedihannya dia berkata kepada orang-orang di Korintus, Aku harap aku gak akan datang lagi sama kamu dengan duka cita. Karena kamu telah melukai aku, kata Paulus. Lalu Paulus mulai menjelaskan panggilannya. Paulus mulai bilang, kami disiksa, kami ditindas, kami ditekan, kami mengalami berbagai macam pergumulan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata kekuatan yang kami miliki tidak berasal dari diri kami sendiri, tapi dari Tuhan. Lalu Paulus juga berkata, kami tidak pernah menyesal memilih pelayanan ini. Kami melayani dengan hati nurani yang murni. Saudara, kita belajar dari Paulus deh. Bahwa setiap orang bergumul dengan status, setiap orang bergumul dengan penilaian orang lain, setiap orang bergumul dengan cara pandang orang, penghakiman orang, termasuk Paulus. Tapi kita belajar juga bahwa kembali kekristenan sejati seseorang tidak pernah ditentukan dari material possession, tapi dari kesetiaan orang itu kepada Kristus sampai pada akhirnya. Saudara, kenapa dalam perjalanan Paulus yang sebenarnya sudah dirancang Tuhan, kok dia bisa berhadapan dengan angin sakal, tantangan, tekanan, serangan, dan bisa mengalami perjalanan yang susah payah? Saya merasa di masa krisis pandemik seperti ini, saudara, ini orang yang susah payah lebih banyak. Gereja yang susah payah lebih banyak. Gereja yang tertatih-tatih banyak. Lalu kita mau menghakimi mereka dengan berkata, masa gereja begitu? Enggak. Mengapa? Karena yang Tuhan lihat adalah kesetiaan. Makanya ketika nanti kita dipanggil Tuhan, Tuhan bilang begini, well done, my good and faithful servant. Baik sekali kamu, hambaku yang setia. Jadi kesetiaan itu yang menjadi standar daripada Tuhan menilai kekristenan seseorang. Amin, saudara. Kalau saudara lagi susah payah karena COVID-19, susah jualan, susah nyari klien, lalu susah apa lagi? Susah untuk nyekolahin anak, susah bayar uang sekolah, susah bayar listrik, everything. Jangan malu dan jangan terintimidasi. Ayo kita katakan pada Tuhan begini, Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Amin. Katakan kepada kanan kiri saudara, kalau itu pasangan saudara, anak-anak saudara, katakan, walau susah payah, kita tetap percaya Tuhan menuntun, memimpin perjalanan kita. Nah, kalau kita lihat lagi perjalanan Paulus selanjutnya, karena ini perjalanannya saya pikir ini, kalau pakai bahasa anak muda kayaknya konyol banget. Karena sejak dia bergerak menuju Italia, ada banyak hal yang dia alami. Ya, kita baca lagi lanjut ya saudara, ayat 10. Paulus akhirnya memperingatkan orang-orang di sana. Aku lihat, saudara-saudara, bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kesukaran. Kerugian besar ini.
Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Paulus bilang, aduh ini bakal banyak kesukaran. Ini yang kena dampak bukan cuma kita nanti ini. Tapi orang gak percaya sama dia. Akhirnya ayat 13, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Hore, ini anginnya sepoi, enak nih. Ya kalau pakai bahasa saya, ketika ada PSBB, lalu PSBB udah mulai longgar, hore. Ya pada saat saya khotbah hari ini, saudara, PSBB akan segera dimulai tanggal 14 September. Kita mulai lagi deh masa-masa ini. Ya, ketika angin lagi sepoi-sepoi, mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Tiba-tiba, ayat 14, tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Saudara, ada dua cara badai datang dalam hidup manusia. Pertama, badai datang dengan tiba-tiba seperti tadi. Bang! Tiba-tiba saudara nggak sadar, perusahaan asuransi tempat saudara menyimpan uang kolaps. Saudara nggak bisa ambil uang saudara. Bang! Tiba-tiba saudara sadar, orang-orang udah nggak lagi pergi beli makan ke mall, dan beberapa cabang saudara di mall tutup. Bang! Tiba-tiba saudara sadar anak-anak nggak akan pernah bisa lagi main bareng-bareng, dan akhirnya semua tempat main anak-anak yang pernah saudara miliki tutup. Bang! Akhirnya saudara sadar jemaat tidak lagi beribadah ke gereja, oleh karena jemaat belum boleh datang beribadah di gereja, dan goncangan terjadi. Bang! Saudara sadar pekerjaan saudara adalah untuk sales pergi keluar kota, dan ternyata nggak bisa. Tiba-tiba terjadi dan kita shock. Kita kaget dan kita nggak nyangka ini terjadi. Tapi ada tipe kedua badai, yaitu badai yang datang dengan terprediksi. Contohnya begini, saudara pernah nggak nonton acara di TV, mungkin kayak Discovery Channel atau National Geographic, tentang orang-orang yang memang kerjaannya meneliti badai. Jadi di Amerika itu kalau ada badai dari sana, jauh, kelihatan jauh dari sana, orang tuh udah mulai dikasih warning. Segera tinggalkan rumah atau segera masuk ke bunker, ya rumah bawah tanah. Kenapa? Karena badai itu akan ke sini. Itu udah nggak bisa diapa-apain itu. Itu badai bakal ke sini itu. Nggak bisa ditangki, nggak bisa. Jadi karena para ahli ini sudah tahu bahwa badai akan segera datang ke tempat kamu, Pak, Bu, segera menyingkir. Selamatkan keluarga, selamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan, masuk ke bunker bawah tanah, atau pergi ke kota lain karena badai sebentar lagi datang. Nah saudara, ada badai yang dapat terprediksi di mana kita bisa membuat penyesuaian dalam arti begini, ketika kita sudah melewati beberapa bulan sejak COVID, kita sebenarnya bisa untuk mulai memprediksi badai yang akan datang. Kalau kita berpikir bahwa, Pak, kayaknya ini sampai tahun depan nanti bakal tetap kayak gini, Pak. Nah kita harusnya udah mulai bisa minta hikmat dari Tuhan untuk mulai memprediksi. Seperti tadi Paulus bilang, kita kalau lanjutkan pelayaran akan ada kesukaran ini. Cuma orang-orang gak percaya, akhirnya kejadian. Nah ada badai yang bisa kita prediksi sehingga kita bisa membuat penyesuaian untuk menghadapi badai tersebut. Contohnya apa? Ya kita manage keuangan kita dengan baik. Contohnya apa? Mulai bangun hubungan dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan baik. Contohnya apa? Banyak untuk mulai terlibat dalam doa, ya, ibadah, persekutuan, merenungkan firman. Karena kita tahu badai akan datang. Contohnya apa? Ya kita mulai tanya sama Tuhan, Tuhan kalau sekali waktu perusahaan tempat saya bekerja tutup, atau kalau sekali waktu ternyata saya dipecat, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Nah kita mulai bisa mempersiapkan diri karena badai ini dapat diprediksi saudara. Kita mulai berpikir, tanya sama Tuhan, minta hikmat, minta ide, minta strategi.
Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Nah saudara, seorang jenderal perang di Amerika pernah berkata begini, yang membuat peperangan itu menjadi dapat dimenangkan, itu bukan teknologinya. Sekalipun sekarang teknologi perang luar biasa. Tetapi critical thinking at critical times. Jadi pemikiran yang kritis pada masa yang kritis itu yang menjadi faktor pembedanya. Nah kita berkata diberikan pikiran Kristus. Supaya kita bisa berpikir seperti Kristus berpikir. Mari kita tanya Tuhan. Yuk kita tanya Tuhan apa yang harus kita lakukan. Saya dengan istri udah banyak ngobrol tentang apa yang akan terjadi ke depan, apa yang harus dilakukan, penyesuaian apa yang harus dilakukan, tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengamankan keluarga. Karena kalau nanti ketika badai datang, saudara, di film tersebut ya, dokumenter, badai mau datang, itu yang dipikiran kepala keluarga yang harus diselamatin pertama itu bukan TV dan mobilnya, tapi istri sama anaknya. Ini mau dibawa kemana ini istri sama anak nih? Selamatin dulu mereka. Baru setelah dia tahu istri dan anaknya selamat, dia mulai berpikir apalagi yang bisa dia selamatkan. Jadi kita punya waktu saudara, untuk yuk kita pikir. Kalau nanti badai lagi datang lagi, kita udah punya preparation, persiapan. Amin. Nah saudaraku, mari kita lanjut lagi membaca kisah tadi karena belum selesai. Saya pikir ini Paulus sudah beres sudah, ternyata kagak beres-beres ini ya. Aduh kasihan sekali Paulus ini ya saudara. Padahal ini perjalanan ditetapkan oleh Tuhan, tapi kayaknya dia susah payah sekali ini. Nah, ayatnya yang ke-17 berkata begini, dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di betting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Garis bawahi, membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Saudara, saya tuh sempat waktu mempersiapkan khotbah ini cari buku tentang apa yang harus dilakukan ketika ada kapal terperangkap dalam badai di lautan. Dan buku itu mengajarkan salah satu caranya ketika semua cara udah gagal, buang muatan. Supaya kapal kagak berat, bisa ngapung. Buang muatan. Nah, maksudnya buang muatan tuh begini, saudara. Kalau karena krisis pandemik ini kita harus jual sesuatu, ya jangan malu, nggak apa-apa, asalkan keluarga kita selamat. Kalau ada sesuatu yang saudara sudah banggakan, saudara sayang sekali sama itu, tapi saudara harus lepas, let go, karena ya mau nggak mau Pak, supaya keluarga saya bisa survive, ya nggak apa-apa saudara. Kalau saudara harus menggadaikan sesuatu, ya nggak apa-apa, jangan malu saudara. Kita ini lagi mencoba menyelamatkan kapal. Di mana ada anak, ada istri, ada suami, ada keluarga. Kita harus buang muatan kapal. Seberapa berharganya itu kalau memang harus dilakukan untuk membuat kita selamat dan keluarga kita selamat, kita lakukan. Amin, saudara. Jadi jangan, di zaman sekarang jangan terlalu pusingkan tentang image, harga diri, janganlah saudara. Kita mah fokus saja sama Tuhan. Kalau Tuhan memang izinkan kita untuk buang muatan kapal dengan tujuan supaya kita bisa selamat, ya nggak apa-apa, lakukan. Lakukan saja. Percayakah saudara bahwa kitab Yoel pernah berkata begini di tengah-tengah krisis? Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya habis dimakan oleh belalang. Wow. Percaya deh saudara, percaya deh bahwa Allah kita itu jagonya dalam memulihkan sesuatu. Apa yang hilang akan dikembalikan lagi oleh Tuhan. Apa yang hilang akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Asalkan kita melakukan semua itu dengan hati yang tulus. Karena kita mau tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Saudara, kita bolehlah kehilangan mobil yang baru dicicil, diambil leasing. Kita bolehlah kehilangan uang tabungan karena tabungan kita kepake terus. Tapi jangan pernah kita kehilangan Tuhan. Panggilan, pengharapan kita dalam Tuhan. Amin. Coba katakan kepada kanan kirinya, it's gonna be alright. Everything is gonna be alright.
Saya percaya kita akan melihat Tuhan membela umatnya. Saya percaya Yesaya 60 sedang digenapi, di mana kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atas kita. Dan kemuliaannya menjadi nyata. Amin, saudara. Sekali lagi katakan kepada dirimu sendiri atau orang di sekelilingmu, everything is gonna be alright. Semua akan baik-baik saja. Saya ingin mengajak saudara, mari kita semua berdoa. Tuhan, hari ini saat kami menyadari bahwa badai sudah datang dan mungkin akan datang lagi, bawa kami untuk juga memahami bahwa Engkau memegang kendali. Tuhan, kami tidak tahu sampai berapa lama kami bisa bertahan. Ada kalanya kami mungkin sedang mengalami kondisi seperti Paulus, mengalami tekanan, tantangan, seperti berjalan di tempat. Kami mungkin sedang mengalami masa-masa di mana harapan kami hilang. Dengan susah payah kami mengerjakan sesuatu. Mungkin kami sedang mengalami kami harus buang muatan kapal. Kami mungkin harus melakukan hal-hal yang sebenarnya kami nggak mau lakukan. Tapi Tuhan, kami belajar menyadari bahwa Allah memegang kendali. Dan bahwa Allah akan menolong kami. Dan bahwa semuanya akan baik-baik saja karena ada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Bawa gerejamu untuk tetap kuat melewati masa ini Tuhan. Biarlah kami semua akhirnya memuliakan Engkau. Karena kami tahu Allah kami adalah gunung batu keselamatan kami. Dalam nama Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.